kita nanti sifatnya sederhana saja. Saya awali dengan sedikit sedikit preambul atau sedikit awalan. Tampilan kami sudah terlihat. Sampun Pak Teko. Nah, kalau masih ini blended learning sudah Pak. Baik. Tema saya bawa blended learning. Mohon izin Mbak Ayu, saya tak mengawali dulu. Jadi kami bersama-sama dengan Mbak Ayu dari kelas Bank Indonesia. Saya awali dulu. Materinya blended learning atau hybrid learning yang sekarang lagi ramai, lagi orang. Introduction dulu tadi sudah dikenalkan oleh Pak Teko siapa saya. Saya itu Mas Rohan Mufid, saya pendidik di SMA Ada beberapa aktivitas yang saya jalani, saya di SMA Indonesia. Saya punya mainan namanya Smart Medic Semarang. Kalau di Jawa Tengah, saya di Trainer Dolmen di Provinsi Jawa Tengah. Kalau di Thailand, saya juga bekerja sama dengan Siamel Thailand Project. Kalau di Guru Penggerak, kebetulan angkatan 1, saya di guru praktik atau pendamping guru penggerak. Terus kalau di Microsoft, saya juga MBA atau Microsoft Innovator Expert. Kalau di Google, saya juga expert. Kalau di kampus semester ini alhamdulillah saya mengajar di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Itu sekilas tentang saya Bapak dan Ibu. Ada beberapa hal yang mungkin nanti akan kita coba sharingkan. Di sini lagi-lagi saya mohon izin, sifatnya bukan menggurui, saya hanya sekedar sharing. Kita nantinya sharing bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semua. Kalau Bapak dan Ibu mungkin kenal saya, yang sudah kenal salam kenal. Bapak dan Ibu kalau dicek di YouTube, insya Allah ada nama saya, dicari saja. Insya Allah YouTube sudah kenal dengan saya. Cari saja Mufid Instrumen. Insya Allah ada beberapa video yang saya coba sambungkan ke Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat. Lebih kurang baru 376 video. Semuanya konten tentang pendidikan, terutama tentang teknologi pendidikan. Baik, tadi sudah kenalan, saya masuk konsep dulu, tarik ke hulu dulu. Pendidikan di masa lockdown. Apapun istilahnya, sekarang istilahnya PSBB, PPKM, macam-macam lah istilah yang ada di masa pandemi ini. Tapi intinya di situ adalah membatasi ruang gerak kita, tidak bisa bertatap muka dengan anak-anak. Alhamdulillah kalau sekarang sih sudah mulai ada shift, ada mulai anak-anak berangkat ke sekolah, tatap muka di kelas, tapi masih dibatasi. Jadi ruang gerak kita masih dengan menggunakan shift, dan itu sudah hampir 2 tahun. Mau ngapain pendidikan kita, mau diapain pendidikan kita. Maka dari pendidikan yang sedang dalam era terbatas itu harus ada solusi. Solusinya apa? Solusinya ya kayak gini. Solusinya adalah solusi yang sederhana dulu. Karena ternyata banyak pendidik atau guru yang bingung. Bingungnya kenapa? Bingungnya pengen ngajar. Jadi guru itu jangan serta-merta, seringkali disebutkan guru itu malas ngajar juga. Guru itu di masa pandemi sebetulnya pengen ngajar yang baik, tapi bingung seringkali. Kenapa bingung? Karena nggak tahu. Teman-teman guru itu seringkali bingungannya adalah pengen ngajar tapi nggak tahu caranya. Ngajar kan gampang Mas, ngajar kan tinggal ngomong aja. Anak-anak betul. Ketika di masa yang dulu sebelum ada pandemi, tinggal masuk kelas, pegang spidol, buka buku, sampaikan ke anak-anak, terjadi proses belajar mengajar, terjadilah proses pendidikan, proses ngajar terjadi. Tapi di masa sekarang, ketika di masa pandemi, mau ngapain ya, harus ada perangkat yang lain, harus ada laptop, harus ada perangkat jaringan, harus ada macam-macamnya. Dan seringkali yang terjadi nih, guru mau ngajar tapi sudah stres, mau pakai aplikasi yang mana ini, aplikasinya kalau di download di laptop saya nggak kuat Mas. Dan laptop saya kan laptop biasa banget, laptopnya nggak kuat dong kalau diinstal kayak gitu bisa. Nah kita ke simulasi dulu deh. Kita simulasikan ada 2 hal. Yang pertama kelas real, kita bisa comparekan, kita bisa versuskan dengan kelas maya, kelas kekinian. Kelas real itu ya kelas, sebuah kelas ruangannya kotak, ada meja, kursi, tempat tulis, dan sebagainya.
Terus kelas maya berarti apa? Ya sama sebuah kelas, tetapi di kelas itu tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, mau kapanpun. Kayak hari ini saya bersama Pak Ego di Surabaya, Mbak Ayu ada di Jakarta dan sebagainya. Ternyata tetap bisa terlaksana. Di kelas real nggak bisa karena harus berkumpul dalam satu ruang fisik. Sementara kelas maya hanya bisa cukup berkumpul di ruang-ruang maya kayak yang kita lakukan. Action dulu, nggak usah pakai apa-apa. Nggak usah pakai apa itu maksudnya apa? Nggak usah pakai apa-apa berarti telanjang dong, berarti utuh. Yang nggak utuh juga bukan berarti yang ke arah sana, tapi nggak usah pakai aplikasi apa-apa juga. Ketika aplikasi yang kami coba tawarkan adalah aplikasinya hanya pakai PowerPoint saja. Untuk apa PowerPoint? Biasanya PowerPoint kan hanya dipakai untuk paparan, presentasi, dan sebagainya. Tapi PowerPoint di sini ketika digandengkan dengan ClassPoint, ada logo ClassPoint di situ, PowerPoint-nya digandingkan dengan ClassPoint menjadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemarin mungkin Mbak Tia sudah memberikan materi. Jadi solusi yang kita coba bahas adalah solusi yang sederhana saja, bukan yang muluk-muluk, bukan yang sulit-sulit, enggak, tapi solusi yang simple saja. Oke, solusinya adalah sebetulnya Bapak dan Ibu sudah ketemu saya. Di grup saya sudah melihat aktivitas Bapak dan Ibu. Ada video saya juga di sana. Nah, Bapak dan Ibu wujudnya kayak gini sekarang. Wujudnya lagi ngobrol dengan Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu seringkali mungkin nonton saya di video YouTube. Nah, sekarang bisa berkomunikasi secara langsung. Ada 6 video sebetulnya sudah saya sharekan ke Bapak dan Ibu dari video 371, 372, 373, 374, 375, dan 376. Ada 6 video yang saya coba sharekan ke Bapak dan Ibu. Kalau 6 ini semuanya paham, clear semuanya tentang PowerPoint, apapun aman. Oke, saya tak lanjut. Nah, di sini ada pen tablet. Pen tablet itu apa? Pen tablet. Pen tablet adalah hardnya pen. Karena menulis idealnya sebetulnya adalah tulisan tangan dari guru. Itu harus ada. Harus ada tulisan tangan dari guru, coret-coretannya. Nah, seringkali guru bingung. Kalau hanya sekedar PowerPoint saja gimana, Mas? Nggak bisa dong. Kita paparan cuma pakai PowerPoint aja ya. Mau tidak mau harus menggunakan alat bantu. Alat bantunya pen tablet. Pen tablet seperti yang saya pegang nih. Nih, jadi ada pennya, ada tabletnya, ada tataannya. Ini sebagai pengganti mouse sebetulnya. Jadi mau menulis mau apa cukup pakai pen tablet itu. Ini tinggal dicolok saja ke pen tabletnya. Sebentar, ini tinggal colok ke sini. Ini tinggal colok ke laptop pakai USB. Ini saya colok. Itu akan muncul tampilan seperti itu. Maka di sini saya bisa menulis dengan nyaman. Nanti di sini tinggal saya mau tulis apa dan sebagainya akan menjadi tulisan tangan. Ketika si PowerPoint itu kita gandingkan dengan ClassPoint. Sementara ini belum ganding sama ClassPoint. Kalau mau saya gandingkan berarti tinggal ini sekaligus masuk ke materi. Ketika masuk ke Innoy ClassPoint di sini tinggal sign in saja. Saya coba sign in sebentar. Tinggal login atau sign in. Maka nih akan muncul fiturnya sebanyak ini. Yang tadinya fitur ini nggak ada. Ketika tidak menggunakan ClassPoint nggak ada fitur ini. Begitu ada ClassPoint langsung muncul ini. Untuk apa? Salah satunya adalah ketika teman-teman guru itu bingung mau pakai apa untuk menulis ya. Di sini sebenarnya tinggal kita menulis saja ketika ini pen tablet sudah diarahkan menulis. Misalkan nih APKS PGRI Surabaya, Jawa Timur. Aduh salah gimana? Ini tinggal dihapus. Jatim. Oke. Nah, kita butuh itu. Kalau misalkan enggak gimana? Pakai mouse saja juga nggak apa-apa. Oke. Bapak dan Ibu, saya stop share dulu. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan dulu. Jadi kita sistemnya santai saja, tidak yang terlalu panik. Sampai di sini dulu, kita belum praktek. Silakan. Ada yang ingin bertanya silahkan. Ya. Boleh resen. Jadi kita tidak terlalu sepaneng satu arah terus enggak. Silakan. Kalau ada silakan resen atau tuliskan di kolom chat. Tentang awalan apa
yang akan kita lakukan. Adakah? Saya dari tadi off kamera ya. Oke, on kamera lagi. Ada? Tidak ada? Tidak ada yang raise hand? Baik, kalau tidak ada saya tak lanjut. Bapak dan Ibu yang ada di sini, sudahkah menginstal ClassPoint? Sampun? Ada di kolom chat? Adakah sudah menginstal ClassPoint Bapak dan Ibu semua? Sampun, alhamdulillah ketemu sama Pak Ade lagi. Izin Pak Ade. Aman, baik. Sudah, saya tunggu. Saya tunggu jawaban dari Bapak dan Ibu. Sudahkah menginstal ClassPoint baru beberapa? Saya minta responnya di kolom chat dulu deh, biar kita satu frekuensi dulu. Sudah. Belum karena perangkat tidak support. Oke. Sudah. Saya belum, komputernya harus telang. Yang belum berarti setelah ini deh. Sudah. Baik, saya tanya lagi Bapak dan Ibu. Saya pengen responnya Bapak dan Ibu di kolom chat. Kemarin dengan Mbak Tia sudahkah melakukan simulasi dulu? Sudah dengan Mbak Tia kemarin ada simulasi belum? Sudah. Oke. Sudah belum? Oh, belum. Oke. Baik, sudah simulasi. Oke. Sudah simulasi. Oke. Baik. Yang sudah simulasi, ada yang belum simulasi. Sekarang saya tak izin share screen dulu deh. Baik, saya izin share screen Bapak dan Ibu. Simulasi penggunaan 5 fitur belum. Oh, ada yang sudah. Oke. Ada yang sudah, ada yang belum. Baik. Ada yang sudah, ada yang belum. Saya tak langsung saja bagi yang belum, bagi yang sudah. Ini pasti sedikit mirip dengan yang dipakai Mbak Tia. Nah, ada ice breaking anti boring. Jadi Bapak dan Ibu, kita hanya menggunakan PowerPoint biasa. Saya coba cek belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Oke. Simulasi penggunaan 5 fitur. Oke. Baik. Di Mbak Tia simulasi penggunaan 5 fitur. Oke. Kali ini saya sekaligus pengenalan fitur, sekaligus simulasinya ice breaking lah, biar Bapak dan Ibu tidak terlalu panik. Baik, Bapak dan Ibu yang sudah berarti sudah sangat paham. Saya tunggu Bapak dan Ibu di sini. Saya tunggu Bapak dan Ibu di ClassPoint.app dengan kode kelas 9435. Coba deh kalau yang sudah. Kalau yang belum, yang belum. Apalagi itu Mas, misalkan ada yang pertanyaan kayak gitu, saya nggak mudeng. Saya pandu dengan handphone saya. Handphone saya udah kelihatan ya. Ini ada handphone di sebelah kiri. Sebelah kiri paparan ini ada handphone saya. Sebentar, kok masih hitam? Ya sekarang saya buka biar tidak hitam. Nah, handphone saya buka. Sudah tampilan handphone saya. Caranya adalah untuk bisa bergabung di kelasnya saya. Caranya adalah Bapak dan Ibu masuk ke classpoint.app. Di bagian Google-nya di sini ada classpoint.app. Mohon izin ini Pak De Puspo. Pak De Puspo itu Pak De saya, ternyata ada di logonya juga. Classpoint.app. Classpoint.app. Belum ada yang bergabung nih ya, masuk di classpoint.app, setelah itu diklik saja. Klik, maka akan muncul warna biru Innoi ClassPoint. Mbak Fitri udah masuk. Setelah itu isikan saja kodenya. Kodenya berapa? 930 maaf 904 35. Setelah itu klik join. 90435. 90435. Setelah itu join.
maka tampilan PowerPoint saya sudah masuk ke sudah ada di tampilan handphone ataupun ada di tampilan laptop. Jadi ini boleh pakai handphone, boleh pakai laptop. Sudah ada 15, saya masih menunggu. 15 dari berapa ya? 15 dari 43, 16. Kita tunggu ya. Jadi caranya adalah saya ulangi, masuk ke ClassPoint app lewat browser, tidak lewat Play Store ya. Jadi nggak. Mbak, passwordnya jangan bawa ganti loh, Mbak. Wudhunya kalau kita jadi mate gua, Mbak. atau jadi guru nanti. Yang ini Yo, masih simulasi. enggak aku main ngomong ini, ojo diganti sih lo. Menjadi audiens. Oh mati mana? Aku bingung mana iki metu mau. 18. Oke, 18. Kepada untuk mendapatkan sertifikat kan ada syaratnya memadai harus kompeten. Ini baru 18 dari 43. Saya tunggulah sampai 25 coba sebentar. Yang belum paham, yang masih bingung boleh raise hand atau boleh tuliskan di kolom chat. Jadi sama-sama enak dan saya juga tahu. Sudah 20, 5 lagi deh. Masuk di ClassPoint.app, saya ulangi di handphone saya nih ya, yang sebelah ini. Ini ada handphone saya nih, ini ya handphone saya. Saya akan ulangi, saya akan logout dulu di sini, logout atau sign out. Nah, saya akan masuk di browsernya. Saya mulai dari home. Dari home kayak gini, masuk di Google-nya ClassPoint app, ClassPoint.app. Setelah itu tinggal diklik saja enter class and kode. Setelah ini sudah, tadi kodenya adalah berapa? Lupa saya. Kodenya adalah 90435. 90435. Saya minimize dulu. 90435. Tinggal diklik aja. 90435. Join. Maka akan muncul seperti ini. Kelas muncul move it dari SMK 7 Semarang, ice breaking, anti boring di kelas daring. Oke, sudah muncul. Sekarang kita coba cek sudah. Sudah berapa orang? Oke. Sudah ada 24 lagi ya. Biar kita nanti seru. Baik. Ya sudah kalau cuma 24. Baik. Di sini ketika kita melakukan melakukan slideshow pada PowerPoint kita, saya slideshow yang ini ya, slideshow, maka akan muncul di tampilan siswa pun sama. Muncul di tampilan siswa akan jadi sama, ice breaking, anti boring, kelas daring. Misalkan ini saya slideshow, halo, kenalan dulu dong. Kemarin mungkin sudah dibahas oleh Mbak Tia. Jadi ketika kita Oke, terima kasih untuk host. Silakan masuk di ClassPoint.app, masuk dan nama kode 90345. Terima kasih. Ada 20 orang sih. 25 udah. Oke. Saya lanjut. Halo, kenalan dulu dong. Nah, sebelum ke halo kenalan dulu dong. Jadi, ketika kita berada di ClassPoint, kita sudah mendapati fitur-fitur ini. Ada pulpen dan sebagainya. Ada penghapus, ada whiteboard, ada quick pull sampai dengan pick name. Jadi kita bisa melaksanakan pooling di sini. Misalkan saya tak langsung minta ke Bapak dan Ibu, saya mau bikin quick pull. Quick pull-nya misalkan benar ataupun salah. Bisa benar salah, bisa iya tidak dan ragu-ragu, ataupun boleh menggunakan 5
option, 5 option full biasanya sangat setuju, setuju saja, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan seterusnya. Itu biasanya kalau kita buat 5 opsi. Kalau untuk 2 opsi ya yes tidak. Kalau untuk 3 berarti biasanya ya tidak sama. Ketika pertanyaan saya, misalkan nih pertanyaan saya, hari ini Bapak dan Ibu mengantuk atau tidak? Misalkan saya tanya ini, nah nanti akan muncul di Bapak dan Ibu. Pollingnya akan muncul. True or false, benar atau salah. Saya pengen tahu, Bapak dan Ibu hari ini mengantuk apa enggak sekarang? Kita coba responnya Bapak dan Ibu. Hari ini Bapak dan Ibu ngantuk apa enggak? Sudah 12, ini terlihat ada 12 orang. 16, 17. Dua puluh. Oke, saya hentikan ya. Oke, ternyata imbang antara yang ngantuk dengan yang nggak ngantuk nih. Yang ngantuk ternyata 55%, yang ngantuk ternyata 45%, yang nggak ngantuk ternyata ada 11%. Dan ketika kita klik insert result as a slide, ini bisa jadi slide baru di dalam slide kita. Saya lanjut. Ketika saya klik pick name, ini ada fitur namanya pick name, itu biasanya untuk memanggil anak-anak. Ada banyak warna di sini. Nah, ketika mau dipanggil, misalkan mau cap cip cup yang mana, saya reset aja, misal cap cip cup yang mana, yang biru, oh ternyata ada Pak Oni. Yang warna coklat ada siapa? Oh ada Pak Hairul, silahkan Pak Hairul, misalkan. Ketika kita mau bikin kelompok anak-anak, tinggal tulis saja nih, kelompoknya Pak Puspo ketemu Oni sama kelompoknya Titi sama Herawangi. Jadi tinggal ke bawah kelompoknya siapa aja, itu bisa langsung dilakukan. Oke, saya lanjutkan fitur pick name. Setelah fitur pick name, sebetulnya ada yang kayak gini, mau isu kode sarapan karo opo ki. Misalkan kemarin di Mbak Tia, semoga sudah, saya tunggu responnya Om. Tadi pagi sarapan sama apa? Oh, saya lupa sudah share itu belum ya? Saya lupa kayaknya, saya belum share. Saya belum share ini ya, share show ya. Oke, silakan. Di situ ada tulisan submitted, ada satu kolom ya. Tadi pagi tadi sarapan sama. Oke. Satu lagi ya. Kita lihat hasilnya Bapak dan Ibu. Oke, saya tutup ya. Ternyata Bapak dan Ibu, ketika saya klik hasilnya di sini, ketika saya klik save di sini, maka sebenarnya Bapak dan Ibu, kita sudah langsung dapat jawaban dari audiens, jawaban dari anak-anak. Ternyata ketika saya klik highlight top answer, ternyata yang paling tinggi apa? Ternyata yang pagi ini sarapan sama nasi pecel dan bubur paling banyak. Ketika Bapak dan Ibu kenal Mentimeter, di sini juga bisa. Kalau di Mentimeter tidak bisa tahu siapa menjawab apa, di sini bisa kita tahu siapa menjawab apa. Siapa yang sarapannya sama soto ayam, akan terlihat ada 2 orang, yaitu Rizka dan Foni. Yang sarapan sama bubur ada Ayu, Mufid, dan Fitri. Yang sarapan sama pecel ternyata ada banyak. Oke. Dan ketika saya klik insert result as a slide klik di sini, maka ini langsung jadi slide baru. Nah, saya mau tanya nih Bapak dari Ibu dari mana aja nih? Ini fiturnya masih fitur word cloud. Tunggu, Bapak dan Ibu dari mana aja sebetulnya? The Bluetooth device is connected successfully.
Oke, 17. Udah mulai pada saya stop dulu deh. Kayak udah 19. Ternyata saiki Trenggalek, Lampung, Jakarta, Banjarmasin, Nganjuk, Gresik, Surabaya, Probolinggo, Kediri, Rawon. Rawonnya tadi. Ini kan nggak tanya makan tadi pagi. Ini Bapak dan Ibu asal kondisi. Nah, Bapak Ibu dari mana saja ini? Ternyata ada Malang, Sumeneb, Jayapura. Selamat sore, Jayapura. Di Jayapura sekarang udah hampir jam 4 ya. Salam kenal. Setelah saya klik save review, maka juga jadi ini tipe namanya word cloud. Klik save aja. Lanjut. Tipe selanjutnya adalah tipe short answer atau jawaban pendek. Walaupun jawaban pendek di sini bisa jawaban panjang, bisa 1.500 karakter, berarti cukup panjang. Saya tanya dulu coba. Kita lihat Bapak dan Ibu jawabnya apa coba. Pada suatu malam yang sunyi sepi, angin berhembus dengan kencangnya di kehaliman alam malam yang mencekam. Tiba-tiba, coba, ini tipe jawabannya jawaban pendek. Tiga belas, 15, 17, 21. Saya tutup ya, close submission. Oke, saya tutup untuk submissionnya. Ternyata Bapak dan Ibu di sini nih. Nah, jawaban Bapak dan Ibu semua sudah ada di sini. Ketika saya coba apa namanya ambil, misalkan saya taruh ini ada panah, ternyata Pak Oni ada mantan datang, malam-malam sunyi sepi ada mantan datang. Ketika saya kasih love, misal ini jawabannya Pak Oni, jawabannya Pak Hero, saya kasih love dan seterusnya, maka ini akan menjadi tanda bahwa ini saya sukai, kita sukai. Ketika saya klik show like answer only, berarti yang jawaban yang saya akan muncul. Ketika saya klik ketika saya klik download dari like ini, saya save dulu lah. Setelah saya klik download ini, maka akan muncul menjadi slide baru. Klik akan menjadi slide baru. Ketika saya klik yang di sini, insert result as a slide, maka semua jawaban dari teman-teman sudah langsung terekam dalam slide baru. Nih, Ayu, paket datang, Aziza, Rizka, Hairul, Mukarnasis, semua jawabannya udah masuk. Meong, ada bunyi kucing, Pak Puspo. Gilar, saya bingung, segera keluarnya ternyata aku mimpi. Oke, termasuk. Terima kasih Pak Ade. Lanjut, ini adalah jawaban dari teman-teman. Ada fitur lain yaitu slide drawing. Slide drawing, ini misalkan fitur yang lain, kalau yang tadi jawaban pendek biasa Pak, jawaban panjang juga biasa. Yang ini berarti aktivitasnya bisa diimplementasikan untuk guru apapun. SD, SMP, SMA, ketika di situ klik open slide dulu. Ada tulisan open slide, klik open slide pada perangkat Bapak dan Ibu. Open slide-nya diklik, maka di situ akan muncul spidol, akan muncul bulatan warna hitam, hijau, merah, kuning, biru. Itu sebagai tanda warna spidolnya atau warna pensilnya. Silakan. Baru 5 nih. Sudah ada 8 tapi baru 5. Walau kau bukan lagi milikku. Baik, sudah 10, 14. Saya tutup dulu lah biar tidak terlalu lama. Oke. Untuk yang belum, mohon maaf ya. Oke, saya klik save. Di sini pun hasilnya akan terlihat semuanya.
siapa menjawab apa. Misalkan nih Pak Oni ternyata sukanya camping, sukanya sepedahan, sukanya mancing. Di sini ada Pak Yoga, Bu Sri, dan seterusnya. Ketika saya klik hasilnya tadi ke dalam insert result as a slide, maka semua ini jadi slide baru. Saya klik misalkan ada beberapa tadi, maka ini sudah jadi slide baru. Ini jawaban dari Pak Taufik, jawaban dari Bu Aziza, dari Pak Yoga, Bu Fitri, dan seterusnya sampai ke belakang. Nah, untuk tipe soal slide drawing bisa juga kalau guru agama bisa nih memberikan harapan kepada guru saraf ini, bisa atau bikin ini masuk ke labirin, teka-teki bagaimana cara keluar, kayak gini bisa. Terus boleh juga kalau yang dari TK boleh juga mewarnai. Tadi kan ada beberapa warna, itu bisa untuk mewarnai. Atau boleh juga kalau misalkan guru matematika gimana? Ada guru matematika enggak? Saya coba tanya di kolom chat ya, ada nggak guru matematika di sini? Saya tunggu sebentar ya, ada nggak ya? Kalau guru matematika gimana? Saya tunggu. Kalau ada tulis di kolom chat ya. Kalau guru matematika bisa saja kita tampilkan gambar grafik kartesius. Maka setelah itu siswa nanti tinggal menggambarnya menggunakan spidol yang ada atau pen yang ada di handphone mereka. Warnanya tadi warna-warni. Saya tunggu nih. Saya unggah foto sing paling apik dhewe. Yo, saya tunggu. Tipe image upload bisa diimplementasikan untuk misalkan foto hasil PR-mu, itu juga bisa. Harus mengerti. Ada satu klik besar kamera ataupun foto itu diambil dari galeri yang sudah ada. Sudah ada 7. Saya hentikan ya. Saya hentikan lagi. Saya save aja. Kita lihat hasilnya teman-teman. Kita lihat hasilnya teman-teman dari paling depan. Di sini terlihat ada nih Budina. Pastikan hanya Budina. Terus Pak Puspo. Selamat siang Pak D. Terus di sini ada Pak Hoilir. Di sini ada jawaban dari Bu Siti. Ada jawaban dari Bu Aziza. Ada Pak Kafir. Dan seterusnya. Di sini ada. Hasil tadi sama juga ketika hasilnya diklik insert result as slide, maka akan menjadi slide baru. Menjadi slide baru. Lanjut, tipe fitur selanjutnya adalah fitur yang terakhir adalah fitur multiple choice ataupun pilihan ganda. Saya tunggu. Isi gambar apa? Yang ada di hatimu. Diriku lah yang ada di hatimu. Sudah ada 21. Kita tutup ya. Atau kalau misalkan kita pengen lihat hasilnya di sini. Nah, ketika saya klik live status, di sini sebetulnya saya bisa mengetahui siapa yang sudah dan siapa yang belum. Di sini yang sudah, yang belum, masih ada beberapa nih. Musik ternyata belum, maaf. Wah, musiknya ada 2 ya. Ada yang ikut nama atau namanya memang sama ya. Alhamdulillah saya punya saudara baru. Baik. Ternyata ketika saya hentikan, kita bisa tahu kuncinya. Di sini ada yang jawab B, ada yang jawab D, ada yang jawab garoh, ada yang jawab nasi campur, ada yang jawab rawon. Itu gambar rawon. Campur. Jadi ketika saya klik
show answer, maka ini akan menjadi jawaban yang benar. Kuncinya adalah C. Ketika saya klik leaderboard, maka Kau pun harus mengerti semua cinta yang ku miliki. Ya Allah. maaf Bapak dan Ibu, saya ternyata kelempar sini. Izin saya share kembali ya. Tampilan saya sudah terlihat lagi kah? Sudah, Pak. Bisa. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Tadi hasilnya tadi ketika saya klik insert result as a slide, maka jadi slide baru. Jadi hasilnya. Dan ketika klik di insert result as a slide tadi, ya di sini menjadi slide baru. Dan ketika saya klik leaderboard tadi, muncul leaderboardnya. Ketika saya klik show table di sini dinyatakan, maka akan muncul rekapannya. Rekapannya memang terbatas baru per 20. Agar lebih dari 20 gimana? Di sini ada tulisan export as a CSV file. Jika saya klik, maka akan terdownload dalam Microsoft Excel. Apanya di-download? Hasil dari pekerjaan anak-anak. Hasilnya soalnya ada 15 misalkan atau soalnya 20 yang nanti akan terekap dalam bentuk Excel. Di sini ada Q1, pertanyaan 1, question 1, Q2, Q3, dan seterusnya kalau kita buat banyak. Saya tutup dulu Bapak dan Ibu. Nah, yang dilakukan adalah itu untuk memberikan feedback pada anak-anak. Ketika kita pengen membagikan hasil ini kepada anak-anak. Nah, misalkan saya membagikan materi saya langsung ke Bapak dan Ibu, caranya adalah tinggal diklik share PDF. Ketika saya klik share PDF, sebentar saya klik share PDF dan voila, sekarang PowerPoint atau materi saya semua sudah ada di perangkatnya Bapak dan Ibu semuanya. Sampun ya, atau saya kirimkan di kolom chat ini link. Lain aja saya taruh di kolom chat. Oke, saya taruh di kolom chat ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, kalau untuk lebih jelasnya si hal ini Bapak dan Ibu silahkan bisa kok. Bapak dan Ibu bisa join di grup Facebooknya kami, ada di kelas poin komunitas kelas poin Indonesia. Silahkan masuk di join di Facebooknya untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Saya izin stop sharing dulu. Adakah saya dari tadi nggak nyalain kamera ternyata ya, maaf ya. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Bapak, filenya expired. Oke. Yang filenya expired saya kirimkan kembali. Sebentar ya, saya kirimkan materi saya kasih ke Bapak. Oke, dah. Silakan. Di perangkatnya Bapak itu ada tulisan open PDF, klik saja open PDF, maka itu akan terdownload di perangkatnya Bapak. Jadi tidak di cloud, tapi semuanya terdownload di perangkat Bapak dan Ibu semua. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada yang ingin bertanya, saya kasih ada yang ingin bertanya enggak? Sebelum saya koneksi internet buruk. Tadi juga saya sempat kelempar kok.
Ada. Bapak dan Ibu nggak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ke yang sudah menginstal PowerPoint. Yang sudah apakah ClassPoint bisa diperlukan laptop? Baik, saya jawab pertanyaan dari hostnya. Baik, apakah PowerPoint bisa di semua perangkat laptop? Sebetulnya di grup kemarin juga sama. Saya tergabung di grup Bapak dan Ibu. Saya sebetulnya ada di grup, cuma memang saya diam saja. Baik, saya akan coba Yakin cintaku kepadamu. untuk menjawab pertanyaan dari saya dengan share screen. Bapak dan Ibu, cara mendownload atau mendapatkan si ClassPoint agar PowerPoint kita bisa apa namanya? Terjo. PowerPoint kita bisa Ya. Yo sepaneng gas, dinikmati ae. Rokok. Bakar. ClassPoint-nya tersinkron dengan Kok sutris, wi? Bapak dan Ibu masuk di classpoint.io. Kalau yang tadi classpoint.app, yang ini classpoint.io. Kemarin sudah install berhasil, tapi saya cari lagi apakah harus tidak sign in lagi. Baik Bu, buka sih sebentar. Sudah ya. Nah, jadi tadi ada pertanyaan, apakah di semua perangkat? Tidak semua perangkat. Tetapi di Office 2013 ke atas di sini nih. Office 2013, 2016, 2019 dan 2005. Windows 7, 8, dan 10. Kalau Windows insya Allah semuanya sudah Windows 7 lah. Tinggal Office-nya di-upgrade ke Office 2013 ke atas. Pertanyaannya, pengguna MacBook, oke. Untuk pengguna MacBook, asalkan di Mac-nya ada Office-nya, tidak ada masalah. Insya Allah. Terus apa tadi ya? Saya sampai di ini. Setelah di-download, teman-teman download, setelah itu sign in dan sebagainya. Download saja, diinstal juga tinggal install saja. Terus tadi kalau ada pertanyaan, kalau misalkan saya mau cari Office 2019 kok carinya di mana? Carinya cek saja, saya sudah pernah embedkan di video saya sampai karena saking banyaknya pertanyaan. Itu ada di Movit 204. Di Movit 204. Nah, di sini di video ini kalau di scroll ke bawah show more, di sini saya insertkan nih untuk Office 2019. Saya akan di-download Office 2019 ya. Kau yang dulu. Lanjut ya. Kau lain sekali. Sudah, jadi silahkan di-download. Setelah itu diinstal dan yang lama dihapus dulu. Setelah itu tinggal diinstal yang baru. Sudah, jadi di Office-nya akan muncul seperti ini. Nah, ketika sudah, maka tampilannya belum seperti ini sih Bapak. Tampilannya masih seperti ini. Jika sudah install, nanti akan muncul di sebelahnya Alt ada satu add-in, ada satu penumpang baru namanya ClassPoint. Namanya ClassPoint. Nah, ClassPoint ini belum sign in, tinggal klik saja. Kalau teman-teman yang belum sign in, di sini ada tulisan sign up. Namanya siapa, first name siapa, organisasinya apa, sektornya di SIKA 12 karena kita belajar di level 1 sampai 12. Country-nya tinggal cari Indonesia, setelah itu next. Setelah next nanti diminta untuk mengisikan emailnya, misalkan first name, Bukit Mas ini organisasinya sekolahnya mana, SMK N7 Semarang.
Nah, setelah ini K12, country-nya mana? Country-nya Indonesia. Indonesia tinggal di next itu. Kita di next, nah minta email sama create password. Setelah itu nanti akan di emailnya ada verifikasi dari ClassPoint. Bagi yang sudah, nah ini tinggal masuk ke sign in saja. Sign in tinggal isikan passwordnya. Maka akan muncul seperti terbuka seperti ini. Oke. Apakah seluruh fitur kelas dapat Mari digunakan? Pak, Apakah kok sejadah ada Pak dilempit baik? Pak. Ada pertanyaan, apakah seluruh fitur ClassPoint dapat digunakan? Apakah ada yang berbayar? Baik, ada pertanyaan itu. Sebetulnya ClassPoint berbayar. Fitur bedanya antara yang free dengan yang berbayar itu apa? Mungkin itu pertanyaannya. Baik, pertanyaannya adalah, saya masuk ke ClassPoint aja. ClassPoint itu berbayar, tapi kalau sesi ini nanti teman-teman yang hadir dan memang mau, nanti saya kasih seizin Mbak Tia, Mbak Ayu. Nanti Mbak Ya Ayu akan Allah, ngasihkan Kak kodenya. Deni, Free pejabat trialnya. Surabaya, Lamongan. ClassPoint. Pejabat. Alang-aling pejabat. Bedanya Ya, apa terus? antara yang free dengan Tak yang kira penjahat. tidak free. Bedanya antara yang free dengan yang tidak free. Ngawari ada fiturnya sebetulnya. Pak. Direktur Utama Cabang Kocika Surabaya. Pricing. Harganya sebetulnya nggak murah, nggak mahal. Dia nang CV ini dewe. Ini. Nah, yang fitur basic ini Pakai mobil Kak Den? yang free itu Mobil bisa apa? diekspor ke dalam Yang hitam itu? Java. Iya, mana lagi? Punya Oh, saya kira ini Rusak, Cok. mobil bak belakang. Fitur free bebas Rusak. ini banyak fitur, intinya semuanya aja kecuali kalau di free itu isinya hanya 25 saja. Kalau yang pro bisa 200. Di Surabaya nginep di mana Kak Den? Kalau yang pro bisa ekspor ke Excel spreadsheet. Kalau yang tadi belum bisa, Kadang di mobil, itu bedanya. kadang di markas. Nah, boleh juga nanti pakai yang fitur pro tapi pro. Kali aja teman Kak Deni ada yang nyari sepeda. Teman-teman kalau memang mau nanti Sepeda pancal Kak Den. produk-produk untuk free trial 1 bulan. Begitu. Oke. Berapa Stop itu? share dulu. Ada yang bertanya. Belinya lagi, 27. sebelum kita mulai sesi lagi? Nggak ada. Sebelum Nggak ada kita- yang beli. Setelah ini Kok seperti itu sih Kak Den? yang sudah Masya menginstal Allah. ada berapa? Waalaikumsalam. Halal kubur. Saya coba cek di Adib ya? Ya ampun, Pak. Kirain orang kamu. Ternyata Ternyata Adib. Adib Nurdin. Hah? Rokok? Oh iya. Iki lho, Le. Aku ada rokok. Nanti aja. Di bawah istriku rokokku. Nanti malam Indonesia ya. Kenapa dibawa istri? Anu tasku dibawa kakaknya. Kak Den. Warna pink Kak Den. Pink luar dalam. Minat sama yang permen karet. Aduh. sudah install semua ya. Kalau sudah install semua, saya akan lanjut lagi. Atau tidak kelihatan sepi banget. Takkan ku biarkan Sudah. lagi. Oke, ada pertanyaan dari Pak Budi. Kalau sudah install berarti 1 bulan nggak bisa ya? Maksudnya baik. Ya, lem, Bapak ya. dan Ibu boleh itu aja, boleh hostnya boleh untuk Pakai nasi. biar kita enak. Ini kan hanya 47 orang saja. Ah, Jadi iya. tidak begitu crowded. Silakan biar enak. Jadi Kau menghilang dari kehidupanku. Oh, oke. Silakan Pak Budi. Jadi Amir. Monggo. Halo, Silakan Pak Budi. apa kan sudah install gitu toh? J, Terus karena dikatakan tadi free itu J, free 1 bulan, J. kemungkinan instalan saya itu tidak bisa dipakai nanti setelah 1 bulan. Boten. Oke. Boten seperti itu Pak Budi. Intinya begini. Ketika sudah menginstal dan sudah sign in itu bisa dipakai sampai kapanpun. Sampai kapanpun bisa dipakai.
hanya fiturnya menjadi fitur terbatas. Yang saya berikan adalah kode Pro-nya yang bisa membuka semua fiturnya. Perbedaannya apa tadi? Perbedaannya adalah perbedaan di audiensnya, Pak. Cuma Soalnya sampean kotor loh audiensnya. Audiens yang nongkrong di kelas tersebut, Pak Budi. Kalau audiens yang pakai Pro itu bisa 200 orang gabung dalam satu kode kelas tadi. Kalau yang fiturnya basic, maka itu terkumpul di 25 orang saja. Itu salah satunya. Tapi kalau kelas Pro itu sendiri bisa dipakai terus. Oh gitu. Begitu Pak Budi. Ya, terima kasih. Ya Pak Budi, ada lagi? Takkan ku biarkan lagi kau menghilang dari kehidupanku. Oh. Bos, mampus. Anu bos, dadar bos, sambal bos. Ya sak duwemu wis. Tidak ada lagi, saya lanjut ya. Pemadam jebol, kita proses pembuatan saja. Oke. Adi pakaian Ini tadi sudah Sing endi? Kudungan di kulune sampai kuku di baca. Enggak duwe badan Jilat, berarti. karena kepala lagi sakit kepala. Oh, Enggak den, Pak. baik, salam sehat Pak Oh, Zami Gawe Zami. katok gemes kulune sampai kuku di Iya. bacar. Berarti awake bulu tok. Baik, saya coba kenalkan fitur yang ada di kelas point. Jilat di. Kak Den, pernah ini enggak ngantar Jenazah. tidak dong. Barang dari jangan diganti passwordnya loh, Mbak. Yang pertama, Apa, Mbak? Jangan diganti loh, Mbak. Mati mana yang ke Mbak, Mbak? respon dari teman-teman dulu deh. Baluk. Sudah muncul seperti ini ya, biar saya enak juga. Aku sudah digawe mantap ga, Hah? karuane. Mabur apa? Ngabunkan diri, Pak. Apa Sudah, itu? ya? Kalau sudah berarti pada ibu. Baluk jangan diganti loh, Baluk ya. Oke sudah, baik, terima kasih. Oh iya wes, iya dibayar ngono lho. Bapak Soalnya dan lek Ibu, sampean ganti, iki kok zoom kuwi iki Setelah metu muncul dhewe, seperti ini, mati yang dhewe paling engko zoom-e. kanan sebelah Ngono lho kanan maksudku. sini ada pen. Nanti Ini adalah bareng-bareng back-endnya kok. kita. Ini adalah Bareng-bareng tak pateni ae bisa. Ojo mati dhewe. PowerPoint baru ya, pakai dokumen baru aja. Nah, ketika saya klik link kelas point ini, maka ada muncul Aku yang digawe pertama mantap, adalah Pak. settingan pen yang akan muncul ketika kita slideshow. Ketika kita Tapi bacakan. dijawab mulai enak. Lah Ketika iyo, belum di-show angel kan, loh. Ini adalah Kurang backend jaluk ini, mangan, dapurnya. kurang dok. Ini dapurnya. Ya, Jadi ya, di ya. sini ada muncul pen warna-warna ini. Ora bisa kita dijawab set. ora opo. Lah iyo, muring-muring. Saya ganti menjadi Wah, hijau, kui. misalkan ini. Berarti warnanya ada hitam, merah, biru, kuning, dan hijau. Pada saat kita slideshow di sini seperti ini, maka pulpen ini warnanya hitam, kuning, biru, dan terakhir adalah hijau. Oke, Hati-hati, yang hati. adalah settingan di situ. Di sini ada Kita whiteboard. kabeh. Whiteboard adalah papan tulisnya. Demikian juga sama papan tulis bisa kita set. Kita set di isinya. Coba misalkan. Jadi tampilan backgroundnya backgroundnya papan tulis bisa kita set. Yang pertama di sini, misalkan ini belum di set. Ketika saya pengen tampilannya nantinya adalah ada gambar ini, gambar bergaris atau hitam atau apapun, saya pengennya ada gambar sayap. Misalkan di papan tulis, misalkan saya mau taruh gambar saya, gambar ini Ya misalkan. Allah, lali yang cuk. Apa maneh? Lah, bisa lah. Aduh.
nantinya ketika kita slideshow, ini saya slideshow, ini di slideshow, maka ketika saya pengen ganti ke mode papan tulis, maka akan muncul pilihan ini. Ketika saya ingin ini road paper, maka papan tulis saya berisi tentang papan bergaris. Sampai Saya tak pressure tinggal kau menulis aja di sini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan si Mestinya 2, logos. misalkan seperti itu. Dah sampai orang tangan lebih gini. 3Y sama dengan 6 misalkan Mencurigakan piye lo? ketika saya Aku wedi ambek iki. Balik lo. Kok bunuh diri malah. slide-nya ada muncul papan bergaris. Loh. Yang tadinya kan nggak ada jadi Aku bingung ya kok wis karuan berarti ora sampai rezeki. dengan whiteboard. Terus ada aku yang bingung, ditanyakan Yo. dulu. Silakan, mungkin ada yang Lexus baru ya iki ada. Mulai rezeki. untuk buat Kok yang mana free, sak juta kan? berarti hanya bisa buat 5 soal ya mas. Yes betul Wah. bapak. Kalau yang free bisanya hanya 5 soal. Bojoku durung tak jemput Lanjut. kok. Saya ke Jalan-jalan bojo mbele adip pilih. Dah. fitur selanjutnya. Saya mau buat soal. Tadi ada apa namanya? Ada soal. Saya mau bikin soal pertama. Soal pertama tipe Aku soalnya banggain adalah ATM tidak Cuk. ganda. Misalkan Oh, mana soalnya adalah Kilo motor. 2 tambah 7 sama dengan berapa? Misalkan soalnya kayak gini, saya masuk ke opsi jawaban karena pengennya saya pilihan ganda. Berarti saya tulis Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 9, 10, 11, 12, Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. 12. Kalau E berarti sama 14. Sampai dengan E berarti ada 5. Oke, soalnya sudah jadi 2 tambah 7 sama dengan berapa? Berarti tipe soalnya apa? Pilihan ganda. Tinggal saya klik nih multiple choice. Setelah itu tinggal diklik kita pengaturan pilihan gandanya. Opsinya ada 4. Has a correct answer itu ada kuncinya. Kuncinya Inyong apa? ora Kuncinya sudi. karena 2 tambah 7 sama dengan 9. Setelah itu jangan lupa centang competition mode. Competition mode untuk apa? Competition mode adalah untuk agar muncul leaderboardnya nantinya, kejuaraan, agar muncul juara 1, juara 2 dan seterusnya. Tadi yang kita sudah praktekkan. Kalau ada pertanyaan, Mas, soalnya boleh nggak? Saya tidak ngerti. Saya kan udah punya Google aja tinggal copy paste saja. Blok copy paste, bahkan tidak copy paste juga boleh. Misalkan soalnya ambil internet, misalkan ada soal internet di sini, misalkan saya taruh apa ya? Katok gemes. Soalnya yang soal PPKN. Bila tiada uang, abang ditendang. Di sini ada soal Talat tilu. nih, misalkan ada soal yang PPK ini boleh sebetulnya di blok, di copy dan di paste. Kita taruh saja, tinggal saya copy, nih salin, setelah itu taruh di PowerPoint, setelah itu paste, jadi soal. Setelah itu tinggal dicari ini mau bentuknya apa, soalnya multiple choice pilihan. Opsinya ada berapa? Ini ada 4. Kunci jawabannya apa? Tinggal dicari. Kunci jawabannya misalkan A. Terus competition mode. Jadi tipe soal pilihan ganda. Tipe pilihan ganda sudah. Saya ke word cloud. Word cloud itu yang tadi saya contohkan, Bapak dan Ibu sudah sarapan apa? Misalkan. Nah, saya tanya misalkan. Yang paling larang. Liburan. Mie goreng 2. Ini Mari, mau Mas. kemana? Misalkan saya soal mau liburan ini mau kemana? Tak dodol lo benar larang. Itu soalnya apa? Tipe soalnya word cloud. Word cloud udah nggak usah diapa-apain juga boleh. Kalau mau Ya diapa-apain wes juga sing nggak murah apa-apa. wae kopi. Word cloud kalau mau kita batasi berarti ada di sini. Limit number of submission. Kalau dicentang berarti submissionnya mau berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan kita batasi 5. Berarti anak-anak bisa menjawab sampai dengan 5 kali. Kalau tidak berarti tidak usah dicentang. Berarti bebas mau menjawab sejauh. Itu tipe soal. Yuk mamam yuk, mamam yuk. Lanjut ke tipe soal. Kapan hari kalau ke Banjarmasin aku ikut dong, Kak. Selanjutnya short answer. Short answer itu jawaban pendek yang tadi Enggak boleh dong. saya sampaikan. Saya pengen ngerasain Malam-malam kapal. dan sebagainya tadi. Di Sekarang saya coba kapal itu tambahin. ada larangan nggak boleh bawa uraikan piaraan.
pekerjaanmu atau berikan kegiatanmu, kegiatan kalian Saya petok besok Pak. bangun tidur sampai Iki cok hebat cok, kalau listriknya tidur. sepuh cok, Misalkan keren. dalam Adik. bahasa Melo-melo. Inggris. Adik, keren. Nah, itu tuh soalnya apa? Short answer. Udah, nggak usah diapa-apain, nggak apa-apa. Dik. Lanjut, Adik. enter. Tipe selanjutnya berarti apa? Slide drawing. Slide drawing itu yang kayak gimana? Slide drawing yang tadi Duh. Bapak dari itu coret-coret Menang, hobi tadi. Nenek kurang mana cok? Yang tadi kita coba hobi itu yang namanya slide drawing. Berarti anak-anak mencoret-coret dan sebagainya. Nah, perintahnya apa? Perintahnya adalah saya pengen bentuknya misalkan slide drawing Lele ku lek disiram air matematika. urip misalkan. mana Kak Den? Coba nih Kak Den. Saya mau cari misalkan gambarkan gambar grafik fungsi Pacare Febri ku SMA ndi kan? ini sama Nah, wis dengan tako be ngerti. 3x plus 6 misalkan soalnya kayak gini. Berarti saya tinggal tambahin dulu grafik kartesiusnya untuk membantu anak. Cara menambahkannya tinggal ini. Online teacher saya cari kartesius. Kartesius kita cari saja grafik kartesius yang Aku ada. pulangkan Nah, ini kamu. misalkan saya pakai klik. Nah, ini yang akan dipakai oleh anak-anak untuk membuat grafik Y sama dengan 3 plus 6. Bentuknya apa? Bentuk tipe soalnya adalah tipe soal slide drawing. Kali klik saja Mari, slide Mas. drawingnya, sudah selesai. Dan Mari yang mas, terakhir ibu adalah sini image Trisari upload. itu. Iya mas, mari mas. Tinggal saya enter saja image upload. Image upload misalkan unggah PR-mu misalkan. Saya Jangan ngerasa lupa deh, itu. fotokan. Rasa Mbaya. Fotokan PR-mu. Jadi anak-anak harus mengunggah atau mengupload fotonya. Klik image Betulan, upload dan mulai selesai. Ayo. Pengaturannya hanya seperti itu dalam membuat Sembuh. apa namanya kelas poin dalam evaluasi pembelajaran atau ulangan. Pantes Chris Jono cepet tumbuh. Ayo. Kelas poin Nyonya apa John, Nyonya John. bisa dipakai baik. Kayaknya ini perlu. Ayo. Saya tak ngobrol dulu. Nggak boleh Kak Den. Hari ini hari ibu Kak Den. Hari ini hari ibu. Ibu apa dulu? Itu ibu dari anak-anaknya Pak John. Ya Chris Jono kan kepaksa. Kan terpaksa dia. Karepmu ngerti ya, postur ibu rapi berapa apa kerja ini. Untuk yang pro, Kenapa? Gara-gara kok. Nggak ngerti saya. Ya aku lek takon Alip ae. Kiranya kalau saya beli, ya, kalau saya beli di mana, terus pada saat saya pakai, bisa dibuat 2 laptop atau sampai berapa maksimalnya? baik, matur suwun Mbak Budi. Sampun, hanya itu Mbak Budi. Meskipun diri. Baik. Pembelian apa namanya? Pembelian kelas poin nanti bisa ke Mbak Tia boleh. Kalau saya sih tidak jualan sebetulnya bukan itu karena saya hanya certified trainer, nanti langsung ke Mbak Tia, Mbak Ana, Mbak Ayu. Salah sebut. Nanti ke Mbak Ayu boleh. Silahkan. Terus pertanyaannya. Terus pertanyaannya apakah bisa dipakai di beberapa laptop? Kalau ini sebetulnya adalah by akun Pak. Contoh saya izin share screen. Jadi kelas poin itu berdasarkan akun ini akunnya. Ini adalah akunnya saya. Nah ini akun. Akunnya Mas Wan. Ketika ini saya sign out, jadi sebetulnya kelas poin itu bisa dipakai di banyak laptop. Maksudnya Bapak dan Ibu kan menggunakan kelas poin tidak setiap hari, tidak setiap saat. Ini bisa dipakai juga oleh temennya Bapak dan Ibu sebetulnya. Yang beli satu tapi yang pakai banyak, itu maksudnya Pak Budi. Semoga perso apa yang saya maksudkan ya. Jadi ketika ini ada emailnya ini, nanti setelah itu masukkan passwordnya sudah.
maka ini ketika lagi dipakai di perangkat ini berarti sudah. Ketika nanti teman saya akan memakai menggunakan akun ini, ya nggak apa-apa, boleh aja pakai perangkatnya dia, kasih aja user dan passwordnya, maka di saat itu juga teman saya bisa menggunakannya. Terima kasih. Ya, pada sowan Pak. Nanti Temen tuh. itu tuh Bayu udah di kolom chat tuh, nanti bisa saya bantu, boleh di share nomor WhatsAppnya apa agar bisa kan. Boleh tuh. Udah ditawarin Mbak Ayu Pak Budi. Atau Bayu juga boleh bersuara deh Bayu. Kira-kira Oh tuh Bayu langsung ditanya tuh Pak Bayu berapa, saya nggak tahu Pak, tanya ke Bayu aja ya Pak. Bayu cek, Bayu mana sih Bayu? Bayu cek, jangan Bayu mana nih off kamera kan? Talunan. Nah, saya belum bisa melihat Mbak. Ngomong kok deh. Dia ke Bayu pakai akun apa nih? Bayu oke Spotlight. Bayu gelap tuh, nah nggak jelas ya Pak Ustaz. Silakan Bayu. Konfirmasikan dulu karena harga yang ada di website itu berlaku untuk luar. Sebenarnya harga di Indonesia sebenarnya lebih terjangkau. Jadi nanti saya Oke, Mbak Ayu. Jadi kalau harganya sebetulnya Pak, ini sekedar info saja Pak, harganya itu nggak sampai jutaan, harga per tahunnya itu cuma 300-an. oh iya. Dan itu berlaku satu tahun, dan tadi saya sampaikan itu bisa dipakai untuk banyak orang Pak. Oke. Saya pakai untuk banyak orang. Maksudnya misalkan Pak Budi beli atas nama teman-temannya ber-8, ber-10 ya bisa saja. Ketika lagi yang pakai lagi jadwal Pak Budi, habis ini saya pakai untuk siapa ya boleh saja. Sangat bisa maksudnya Pak. Terima kasih. Begitu ya. Baik. Ada lagi Bapak dan Ibu di belakangnya Pak Budi. Jadi Bapak dan Ibu, kelas poin itu sebetulnya simpel, sederhana. Ketika tadi yang saya coba buat, yang sudah saya buat tadi, Bapak dan Ibu, ketika saya tuliskan misalkan nih ulangan, campuran, karena tadi saya ceritanya tentang campuran. Ketika ini saya slideshow, maka tadi kan masih bergabung 30 orang bergabung di kelasnya saya. Tampilan perangkatnya teman-teman pasti sama dengan yang ada di saya tadi. Di sini ada Bu Fitri, ada Pak Depuspo, ada Weni, ada Endah, ada Andi, Pak Budi, Pak Zamzami, dan semuanya itu masih tergabung di sini, masih tergabung di kelas saya ini. Masih tergabung di kelas saya untuk mengikuti ini. Ketika saya klik ini nggak aktif. Ketika saya klik ini baru aktif di tampilannya. Klik ini berarti aktif. Nah, ketika saya close, saya langsung mengerjakan ya. Oke, baru satu tadi langsung mengerjakan Pak. Kaki cepet banget ini. Padahal hanya simpan saja. Nah, misalkan ini udah masuk BPPKI ini multiple choice, tinggal saya klik, maka teman-teman akan mengerjakan. Sudah punya. Ada yang sudah langsung praktek kan? Dan ketika semuanya sudah selesai, teman-teman masih tergabung, tinggal klik sini, share PDF. Share PDF, dan hasil ini sudah terkirim ke semua yang ada di kelas ini. Tadi ada 30 orang tadi. Jadi fitur kelas poin lebih kurang itu karena apa? Jadi kalau sesi kali ini saya pengen jalanin, setelah ini ada yang praktek sebetulnya. Jadi sesi kelas poin kebetulan sederhana, saya pengen ada balik dari teman-teman yang ada di sini, sekiranya kesulitan apa dan sebagainya. Nah, jadi fiturnya simple dan sederhana. Maksud aku dirimu
masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin Ada yang sering bermotivasi. terjadi, dan aku tak punya Saya tunggu di hati kolom chat ya. untuk Silakan kepada ibu yang kesulitan apa menyakiti dalam hal dirimu. ini. Aku tak punya hati untuk mencintai, astagfirullahaladzim, dirimu yang selalu mencintai diri, walau kau tahu diriku masih bersamanya. Aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Aku tak punya hati untuk mencintai dirimu Ada yang kepada ibu yang ingin bertanya mencintai dari diri, 47 walau kau tahu diriku bisa dipahami atau belum ya? Jadi saya malah bingung. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan silakan bisa. kau tahu diriku masih bersamanya. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Serasa hampa. Sudah di-download di Wah, sudah gian di-install. Kak Den, grandma. Baik, silakan bertanya dulu Bu Bapak Ibu Nita. Step up. Biar kita bisa tahu. Silakan Bapak atau Ibu. Bapak atau Ibu. Tak ada ceria. Step mother. Grandma. Ibu yang lagi saya step. download yang sudah tersimpan di D, sudah diinstal tapi belum ada tampilan di laptop yang ini saya silakan Bapak. Dalam duka. Oh Bu Enda sudah paham ya, alhamdulillah. Udah. Kalau untuk Kini paparan, telah silakan Pak Enda. pergi jauh. Baik, baik. Keras suaranya, baik. Pak Anyu itu suaranya, suara saya Pak, suaranya sini Pak, Puspo. Suara saya semoga terdengar jelas nih. Suara Pak Anyu itu boleh nganu boten, share screen boten, satu share screen boten. Biar kita bisa. Pak Anyu itu boleh bisa share screen boten, biar kita bisa pandu. Silakan Pak, biar kita bisa pandu.
Kalau pertanyaannya Pak Budi, nanti langsung japri ke Mbak Ayu aja Pak Budi. Langsung di direct message aja. Sampai Pak Wito sakit. Jadikan kos dulu, nggak harus jadi kos ya. Nggak harus jadi kos. Ini sudah settingannya, sudah Pak D, sudah all partisipan bisa. All partisipan udah bisa apa namanya? Udah bisa share screen. Sakit Pak Wito? Nggak harus apa namanya? Kini telah pergi. Ini di settingannya semuanya sudah bisa. Tinggi tinggalkan. Kita bisa lihat seperti apa di tampil. Nggak harus online kok Pak. Ada satu buatan, ada satu bersama siswa, betul. Kita diakses. Begitu. Kita coba lihat tampilannya Pak. Kalau whiteboard, siswa perlu masuk kelas main apa Pak? Nah, kalau untuk whiteboard, siswa perlu masuk kelas pointer PP dan fitur library atau bisa langsung nonton ke Zoom. Kalau fitur ini sebetulnya baik Bu Fitri atau teman-teman yang lain sambil menunggu Pak Yito. Jadi di kelas point itu sebetulnya tidak harus pakai Zoom. Kelas point itu bisa kita lakukan luring maupun daring, offline maupun online. Kebetulan kita online, medianya pakai Zoom. Ketika kita tahu alokasi aku mereka di perangkat mereka mencintai. dan Zoom, mereka menggunakan perangkat mereka kayak tadi Bapak dan Ibu tinggal melingkari, memberi harokat, misalnya dua jam Islam dan seterusnya. Jadi nggak harus pakai itu, nggak harus pakai alat atau Zoom. Bukan pakai Zoom, pakainya PowerPoint saja. Alam benakku Tuhan. Kalau itu belum sakit atau apa yang bisa saya bantu deh? Pak itu sudah sign in kan? Sudah mendaftar, sudah register, sudah masuk di tampilan emailnya kan? Pak Yuto, silakan Pak Yuto, oke. Jangan dulu. Pak Yuto diambil dulu, jangan dulu Pak. Oke. Lagi, makanya coba di apa namanya, siapa tahu kendalanya juga dialami oleh teman-teman yang lain yang mungkin belum berani untuk menyampaikan. Makanya di share screen Wawan Cobi Pak, silakan kita pandu Pak. Silakan di share screen. Alhamdulillah. Oke, kita tunggu tampilan dari Pak Yuto ya. Oke. Nah, Pak Yuto ini kan sebagai siswa yang tadi kelas point.app itu kan join ke siswa. Pak Yuto coba buka PowerPoint-nya. Pak Yuto sudah download kah? Nah, finish dulu Pak. Nah, finish dulu. Itu ada tulisan apa tadi? Installation valid karena apa? Coba bisa dilihat PowerPoint-nya Pak. Buka PowerPoint dulu. Kenapa belum berhasil? Ini kan belum berhasil. Dalek Pak. Ya, ditutup dulu. Dalek itu rusuh. Mau itu Dalek ditutup kau yang dulu. rotong itu kurang rotong. Oke. Yang lah. Gak awak itu gak peplay, gak lembut itu. Lek cari itu sih. Cuma rusuh menyetir. Menyetir. Ngomong-ngomong Pak Yu itu Ya pakai kira rusuh. Office berapa? Kroso.
Oh, kita coba ditutup dulu, jangan coba ditutup di close dulu Pak, jangan dilanjut dulu Pak. Kita coba cek Pak Yunito di bagian itunya dulu, di bagian apa namanya office-nya. Tiket mau Office-nya apa? turun. Coba Saya di bagian jarang. apa Pak, coba buka file PowerPoint deh, coba buka file PowerPoint dulu. Aku biar tahu bisa nulis gak balik. Saya tahu. Ya, misalkan buka PowerPoint. Kalau 2010 pasti belum mau Pak. Salah ki golek awan alek. Lebengi. Olis Nggih. Olive Jadi siapa? itu permasalahannya itu nggih Pak. Bisa jadi tak? Baik. Sampai Terima hari ini. kasih Pak. Baik, ada lagi tadi pertanyaan dari Ibu siapa tadi yang ada di kolom chat dari Bu Fitri. Bu Fitri Kak, tadi biar- sudah biar untuk membuat angket tukaran. perlu pakai Zoom karena ini pun bisa dipakai dalam bentuk Sering, dalam ditukarin. panjang ring. Kita tinggal Sana aja, Alex. komunikasi dengan anak-anak, bapak ibu di depan, anak-anak pakai handphone yang ada di kelasnya masing-masing, atau misalkan lagi seminar. Nah, bapak ibu ini bisa pakai laptop aja, maka tampilan perangkat tampilan paparannya bapak dan ibu sudah ada di handphone masing-masing. Itu sebetulnya nggak harus pakai Ku mati. Itu sendiri yang tak baik. Tadi Pak Bapak itu sudah, kalau yang lain tadi sudah. Ada yang mau bersiap untuk langsung tanya presentasi hasil dari itu yang ada di kelas poin. Langsung silakan Bu Sri. SMP 3 Sri sudah resen tadi Bu Sri. Silakan Bu Sri. Terima kasih. Ini saya juga kesalahan terkait dengan cara install Android. Ini saya temannya Bu Sri tadi diminta untuk install karena memang terjadi beberapa hal. Baik. Ini Boleh kameranya diarahkan baik ya. Makan Ini balik. kalau boleh tahu Pak, ofisnya itu berjalan ada PowerPoint berapa ya Pak? 2013 ya. Baik, berarti harusnya bisa betul. Ya, sudah di-download ya. ini tadi sudah install tapi juga masih tadi Pilot. berhasil jadi install komplit. Iya. Tapi kok setelah saya buka itu ada menu yang di atas yang muncul kok iSpring. Apakah gara-gara sudah terintegrasi dengan iSpring sehingga enggak muncul yang itunya Kelas poinnya. enggak muncul. Nah, kalau di Setelah- aturannya kan di sini mestinya ada. Betul. Add-on-nya berarti hanya iSpring saja ya? Karena sudah terinstall iSpring untuk add-in-nya nggih? Saya harus Nggih. sebentar. Oh, iSpring 9. Oh, baik. Baik. Padahal tadi tulisannya sudah berhasil Halo, ya, Pak? assalamualaikum. Ada apa sih, Pak? Oke, sudah, Pak. Oke. Cek dulu. Apa namanya? Sudah tanya jawab, Pak, Proses nggih. Installan itu tadi sudah ada keterangan berhasil nggih? Install completed. Sejak tadi itu sudah tanya Pak, jawab. atau boleh dicoba deh, Pak. Dicoba deh, Pak. Kita itu di Oke, siap. Coba kita install lagi dulu, Pak. Seperti apa tampilannya ya. Coba. PowerPoint-nya ditutup dulu saja. PowerPoint-nya ditutup dulu aja. Nah, ini tadi yang terbaru. Ada udang di balik ke batu-batunya, hilang gajahnya datang. Dip, tak bedai Dip. Dip. Adik. Kon Tol. tak belum mikir. Dikit Terus tuh. lambat ini. Udah Kirengnya, berhasil kireng. install. Yes.
Ayo main Kak Den. Nang ngendi panggon delikno gajah? Oke. Lagi proses ya. Oke. Ayo nanti panggone gajah delik. Oke, kita coba. Harusnya sih walaupun ada ice cream tetap mau. Di samping yang lain. Nanti Reng. Baik, monggo yang Eh? lain. Harusnya sih tidak ada masalah ketika apa namanya, ketika bukan Telkom, Mbak. kalau Nang itu satpam. Sing mek delik lak ra. diintegrasikan dengan yang lain tidak apa. Dalam. Tadi saya coba dilihat di kontrol panel juga tidak muncul yang kelas poinnya. Iya. Enggak terus. Ini wajib office-nya wajib apa? Wajib teraktivasi ya. Wajib Pak, wajib sebetulnya udah teraktivasi. Ya logika sederhananya sebetulnya gini, Pak, Bapak dan Ibu semuanya. Kelas poin itu kan penumpang dari PowerPoint, penumpang dari sebuah kendaraan. Ketika kendaraan itu tidak beres, maka dia nggak mau numpang. Ya itu sih Pak logika sederhana. Ketika mobilnya atau bisnya tidak beres, misalkan tadi kan terlisensi atau aktivasi, bisnya aja nggak punya izin jalan, ya berarti penumpangnya nggak mau masuk. Itu sih Pak, hal sederhananya seperti logika berpikirnya. Ketika powerpointnya berkendala atau Jadi memang belum apa sebelum diaktifasi memang tadi tidak bisa. Tapi setelah tadi office-nya saya aktifasi waktu sudah aktif, kok masih seperti ini gitu. Kayak hanya kepanjangan terkait dengan kita coba. Ini laptopnya Nggak apa-apa Pak. Jadi bahkan di saya pun adminnya itu nggak cuma ini saja Pak, admin saya juga sebentar saya izin share screen ya, kebetulan kan jadinya tidak share screen karena itu kamera. Saya tak izin share screen dulu. Ada Di saya, udang di di balik adminnya batu-batunya, juga. hilang Jadi kelas poin itu kan sebuah gajahnya admin datang. admin tadi kayak misalkan Ya ada Allah montok yang tadi saya sampaikan ice cream, kebetulan punya saya sudah saya uninstall untuk ice creamnya. Jadi admin saya juga terkoneksi dengan Camtasia nih, saya bisa record. Camtasia launch present and start recording. Ini sebetulnya juga admin dari Camtasia yang terkoneksi dengan PowerPoint, ini bisa dipakai. Nah, ketika ini admin, ini penumpang, ini juga penumpang, sebetulnya nggak apa-apa, tidak bisa saling bertabrakan lah. Harusnya nggak bisa. Gitu. I-accept jangan lupa dicentang. I-accept tadi udah zaman, I-accept pada ini. I-accept, oh yang tadi ada di bagian bawah ya, I-accept ya. ini. Oke, kalau nggak dicentang I-accept tentu nggak bisa jalan, tariknya nggak mau apa namanya, nggak mau berjalan. Baik, sambil menunggu dari Ibu Sri Suryarsi, yang lain adakah mungkin tambahan lagi sebelum saya coba kembalikan ke moderator karena sudah hampir bertiga, tanya jawab juga sudah berjalan dari tadi. Kalau ada yang ingin bertanya lagi Bapak dan Ibu, karena materi kelas band sebetulnya simpel, sederhana banget. Tinggal Bapak dan Ibu kalau kerso misalkan bingung, ini saya izin share screen-nya. Bapak dan Ibu masuk saja di Bapak dan Ibu masuk saja di YouTube. Setelah itu cari saja Move It Class Point atau yang di PDF yang tadi lah. Move It Class Point saya bahas dari 371, 372, 373, 374, 375 dan 376 dan beberapa video dari teman-teman saya ini Asmar, ada saya di sini juga sama membahas tentang class point. Ini kebetulan kawan-kawan kami semuanya di sini bahas tentang class point dari mulai bagaimana cara unduh, bagaimana fitur-fiturnya, tentang spidol, tentang pooling, membahas tentang
pilihan ganda dan sebagainya sudah saya bahas. Itu teman-teman. Kalau yang tadi di PDF yang sudah saya kirim ke Bapak dan Ibu semuanya juga sudah ada sebetulnya nih. Nah, cara untuk sampai ke tutorialnya di mana, tinggal diklik aja yang warna biru ini. Ini kan video tutorial 371 part 1 yang udah install, tinggal diklik aja, klik. Maka akan mengarahkan ke browser dan ke arah YouTube yang sesuai dengan video tutorial yang diminta ini misalnya. Ya, ini juga cocok bagi teman-teman yang banyak aktivitas bahasa Jepang. Baik, ketemu lagi dengan Taufik di sini. Sesi kali ini saya akan membahas tentang PowerPoint. Oke, PowerPoint-nya sudah saya bahas juga dari part 1. Kalau bingung part 1 ini udah di English Shower ada part 1 sampai dengan part ke-6 di sini tidak bisa. Jadi cek satu video di bagian bawahnya, linknya sudah ada sini. Sudah komplit. Kalau Bapak dari Ibu menginginkan, Mas, kalau saya nonton video saya kok nggak begitu seneng ya, misalkan. Sebetulnya juga sudah saya sediakan nih. Buku panduan kelas poin ini juga sudah saya sediakan. Buku panduan kelas poin ini udah ada bentuknya berbentuk PDF. Ini bentuknya PDF. Silahkan boleh di-download juga kalau yang tidak suka dengan video, sukanya dengan tekstual atau textbook. Di sini juga sudah ada nih, September 2021. Bagaimana cara mode kelas, fitur anotasi, papan digital, whiteboard dan sebagainya. Di sini sudah ada semua yang bentuknya buku atau PDF atau teks. Oke. Saya stop share. Kepada ada yang ingin bertanya lagi, silakan sambil menunggu dari Bu Sri yang sedang. Yang bingung silahkan. Jadi kalau di sudah satu orang berproses. Baru belum ada separuh ya Pak. Oke deh. Jadi Bapak dan Ibu kalau yang masih bingung tadi saya sampaikan solusinya, saya menawarkan solusi cek di video tutorial. Kalau yang tidak suka tutorial, sukanya buku, itu juga di bagian bawahnya video tutorial ada satu link PDF yang bisa Bapak dan Ibu baca. Baik, kalau tidak ada yang bertanya kembali, saya kembalikan lagi ke moderator 3 menit dari pukul 15. Silahkan saya kembalikan ke Bapak Bambang Sutrisno. Oke, Bapak. Tanya jawab sudah selesai apa masih ada yang kalau tanya jawab sih sebetulnya dari tadi sudah tanya jawab, makanya kan saya tawarkan kalau ada yang mau bertanya siap saya jawab. Intinya materi kelas poin itu sendiri, dan di materi kelas poin itu sudah kami berikan semua yang bentuknya video maupun yang berbentuk tekstual. Itu sudah kami sampaikan semua. Tadi saya tawarkan kalau ada yang mau share screen menunjukkan hasilnya dari 5 fitur yang sudah ada, ya alangkah lebih baiknya kita akan join ke sana. Itu mungkin Pak Beko. Sambil mumpung saya pegang. Saya juga ada di grup. ya bisa bertanya lebih dia dan Baik. kalau memang tidak ada Sambil pertanyaan, satu lagi mungkin Pak Teko, ini saya keingetan. Ketika Bapak dan Ibu satu file ini sudah digunakan, ya misalkan ini, ada yang sudah sedang slideshow ya. Ketika mana yang lagi slideshow mana? Oke, ketika satu fitur kelas poin ini sedang digunakan, ini kan sedang diakses oleh 30 orang. Sedang diakses oleh 30 orang dan ketika Bapak dan Ibu ingin menggunakan di kelas yang lain, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan new class code. New class code saya klik, tinggal saya klik confirm, maka semuanya akan keluar dari kelas saya. Klik, maka akan keluar dan kode kelasnya akan berubah. Begitu Pak Teko, untuk semuanya. baik Bapak Ibu
akhirnya tanya jawab lagi, maka sesi in service training yang kedua hari ini, hari Rabu tanggal 21 tingkat KSPKI Provinsi Jawa Timur yang ke-19 ini kita anggap sudah selesai. Kami harapkan semoga pembelajaran dari narasumber benar-benar bermanfaat dan selanjutnya bisa dengan mudah diimplementasi, dan agar semakin paham maka Bapak Ibu nanti akan diberikan tugas sebagai investasi yang akan dikumpulkan buat nanti tanggal 26 jam 11 malam. Semoga tidak menjadikan rasa berat ya. Mari Pak. Meningkatkan ya, kompetensi secara aplikatif karena ilmu yang kita pelajari ini adalah benar-benar harus menghasilkan obat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada sesi pemotretan ya. Main inilah Ya Pak menyalahkan aku. Pak Bambang, izin satu lagi mumpung saya lupa. Saya tadi janji bahwa semua peserta yang ada hadir hari ini akan mendapatkan kode pro sehingga bisa dipakai untuk mencoba. Tadi Pak Budi ya, Pak Budi Juwono, ada teman-teman semuanya. Ketika Bapak dan Ibu nantinya, saya izin sharekan sekali lagi Pak, mungkin tekan tadi. Jadi ketika Bapak dan Ibu ini misalkan saya sign out dulu, Bapak dan Ibu yang apa namanya, yang sedang membuka dan sudah berhasil, boleh di save ini tulisan ini, atau saya tuliskan di kolom chat deh. Ini ada satu kode pro. Nah, kode pro ini akan saya bagi ke semua Bapak dan Ibu semua. Ini bisa dipakai, silakan di screenshot Bapak dan Ibu sebentar. Saya udah slideshow di ini. Oke, silakan Bapak dan Ibu di screenshot atau pakai handphone atau di foto boleh. Sudah? Dicatat boleh, di screenshot boleh. Udah ya? Oh sudah, oke. Baik, terima kasih Bu Halimah. Baik, kode ini Bapak dan Ibu, saya tadi sudah janji bahwa untuk memberikan semua kepada Bapak dan Ibu. Kode itu Bapak dan Ibu bisa masukkan ketika Bapak dan Ibu klik di sini. Setelah itu ada tulisan di sini upgrade to pro. Kebetulan kode saya sudah pro, diklik saja. Setelah itu masukkan kode itu, maka Bapak dan Ibu akan menikmati fitur dari Classpoint semuanya dan secara pro untuk trial. Kode ini sudah dipakai Pak tulisannya. Oh baik, Bu Fitri, kodenya tulisannya kayak gimana? Kalau tulisannya memang sudah dipakai, nanti biar kami konfirmasi lagi untuk bisa ditambah kuota. Setelah ini saya langsung komunikasi ke Mbak Tia kode yang tadi biar bisa ditambah lagi kuotanya. Ini ada berapa peserta tadi ya? Ada 40 berapa? Ada 44. Ada 44 dengan saya, berarti bisa dipakai untuk 45 peserta. Baik, terima kasih masukannya Mbak Putri. Kodenya tertulis sudah dipakai, berarti setelah ini Bapak dan Ibu tetap simpan saja kode ini. Setelah itu nanti akan konfirmasikan untuk ditambah lagi kuotanya karena sudah dipakai oleh webinar yang lain. Berarti akan kami tambah lagi kuotanya untuk 45 user di Jawa Timur. Terima kasih Bu Putri. Baik, saya kembalikan ke Bambang. Insya Allah sudah semua insya Allah. Nanti kita lanjut di WhatsApp rumah Bambang ya. Baik, silakan. Terima kasih Bang Mufid ya. Jadi Bapak Ibu dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Nasib dan saya akan
Baik Pak Andi, sesi yang selanjutnya adalah foto bersama sebagai penetapan sertifikat dari Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Bambang. Kepada Bapak Ibu, mohon untuk mulai mengaktifkan kameranya. Akan saya tunggu 10 detik dari sekarang. Kameranya yang belum di-on-kan, monggo on cam supaya tampak semua wajahnya dan menatap di kamera masing-masing di atas ini. Nggak terlalu jauh juga. Baik, akan saya mulai dalam hitungan ketiga. Bapak Ibu mohon untuk tetap berada di depan kamera. 3, 2, 1. Baik, sudah selesai Pak Bambang. Silakan. Terima kasih Pak Andi. Ibu Bapak yang saya hormati, demikian rangkaian iklan online yang kita gunakan saya pemaparan materi tanggung jawab kita masih banyak menggunakan hal-hal yang kurang jelas karena seperti yang kita bersama kegiatan hari ini mengalami sekali sangat kompleks terhadap kualitas pertemuan. Ada kalanya Bapak Ibu lagi berusaha mengerjakan rapor juga mendengarkannya fokus ada satu dua kalimat yang fokus itu nanti akan share report kegiatan kita ini sudah direkam oleh Pak Andi. Biasanya nanti malam kita akan share juga baik terutama yang mungkin join awal terus terlempar karena masuk lagi ya, jadi memang banyak faktor. Namun demikian antisipasi Lualah. Bagian muka Den. karena nanti kasihan narasumber kalau sampai tengah malam juga ada yang jauh. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu bisa tugas yang kedua dan tugas akhir dari kegiatan ini share